Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, kalau sudah silakan duduk. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kembali buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya hari ini Tuhan mau mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Oke? Hari ini saudaraku boleh dipersiapkan materinya multimedia. Saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih dari pemenang. Kita akan lihat dulu, boleh lanjut multimedia, next. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 51. Di depan sudah ada saudaraku. Nanti saya akan bacakan supaya cepat dan Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya dengan baik-baik supaya kita mengerti akan jalan ceritanya ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Saudaraku, saya percaya saudara pernah dengar cerita ini, mungkin dari sejak saudara masih sekolah minggu, saudara pernah mendengar cerita tentang seorang raksasa yang tinggi besar, pahlawan Filistin yang diestimasi tingginya 4 meter, saudaraku. Melawan seorang anak yang pipinya, kata Alkitab, masih kemerah-merahan. Ya, Goliat versus Daud. Ya, saudaraku, saat itu tampillah seorang pahlawan yang gagah perkasa dari Filistin. Seorang pahlawan yang seperti raksasa tinggi besar dan menantang barisan Israel. Sudah seperti minum obat, saudaraku. Setiap pagi dan sore dia mengata-ngatai orang Israel. Dia mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Namun saudaraku, orang-orang Israel bahkan termasuk Saul, rajanya orang Israel saat itu. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk menghadapi Goliat, raksasa yang besar itu. Berhari-hari Goliat mengata-ngatai orang-orang Israel. Tetapi mereka tidak ada yang berani untuk tampil menghadapi Goliat. Mereka bersembunyi, mereka takut, mereka tawar hati. Kenapa? Karena mereka memandang Goliat sebagai raksasa besar yang tidak mungkin bisa terkalahkan. Kita tahu ceritanya satu kali ada seorang anak yang disuruh ayahnya untuk mengantar makanan ke medan peperangan untuk kakak-kakaknya. Ya, anak itu datang dan mendengar ini orang Filistin yang tak bersunat ini mengata-ngatai Allahnya orang Israel. Maka dia meminta kepada Saul, rajanya orang Israel, untuk menghadapi Goliat, raksasa dari Filistin itu. Oke, boleh lanjut saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, di dalam realita kehidupan kita ya, di dalam real kehidupan kita, tidak jarang saudaraku, Tuhan izinkan kita harus berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan dalam tanda kutip. Ya, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Bahkan tidak jarang Tuhan izinkan
Ada sakit penyakit yang kita harus alami. Ada goliat kehidupan yang tidak bisa kita harus hadapi. Saya mau katakan saudaraku, setiap kita mungkin akan diperhadapkan seperti itu. Tetapi bagaimana? Yang menjadi pertanyaannya bagaimana respon kita. Ada begitu banyak orang saudaraku memilih respon seperti kebanyakan dari orang Israel. Apa? Takut, gentar, tawar hati, putus asa. Menyedihkan saudaraku. Saya seringkali membaca di surat kabar, anak baru umur kira-kira berapa belas tahun gitu, kelas 5, kelas 6 SD. Hanya gara-gara persoalan kecil, persoalan sepele. Nggak bisa bayar uang sekolah. Lalu memilih main ayunan pakai lehernya. Gantung diri. Pernah dengar ceritanya? Oh, udah berapa kali saudaraku. Anak SD 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gantung diri hanya gara-gara orang tuanya nggak sanggup bayar uang sekolah. Nggak jarang anak-anak remaja, saudaraku, hanya gara-gara apa? Putus cinta. Dia memilih Citralen jadi saksi, loncat dari lantai 5-nya sampai ke bawah. Waktu saya lagi masih jadi mahasiswa, heboh itu saudaraku. Ya, ada mahasiswa yang loncat dari lantai 5-nya Citralen, saudaraku, sampai ke bawah, saudaraku. Hanya gara-gara apa? Putus cinta. Aduh, saya mau bilang saudaraku ini terlalu cemen gitu ya. Aduh, saya mau bilang ini terlalu pengecut. Saya mau bilang saudaraku, yuk jadilah kita seperti Daud, punya respon apa itu? Berani untuk menghadapi tantangan. Itulah pribadi yang lebih dari pemenang. Kita boleh menghadapi persoalan, kita boleh menghadapi masalah, bahkan Tuhan mungkin izinkan kita dalam sakit penyakit. Tapi jadilah pribadi yang berani untuk menghadapi setiap tantangan kehidupanmu, sebab percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan kehidupan kita, itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Yang menjadi pertanyaannya buat kita, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi seperti Daud? Punya karakter, punya mentalitas, punya kepribadian lebih dari pemenang. Yuk kita coba mau belajar. Lanjut, multimedia. Yang pertama, coba kita lihat ayat 45, saudaraku. Saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, saya mau bilang, waktu orang-orang Filistin, waktu Goliat menghadapi barisan Israel, mereka bawa senjata, mereka bawa tombak, pedang, panah, dengan selengkap persenjataan peperangan. Tetapi saudaraku, Daud datang menghadapi Goliat, Daud datang menghadapi orang-orang Filistin dengan apa? Dengan nama Tuhan. Ini artinya apa, saudaraku? Daud adalah pribadi yang selalu melibatkan Tuhan. Dalam segala hal, Daud selalu menyertakan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu menaruh harapan sama Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan saudara dan saya? Jujur ya, colek sebelahnya. Tadi pagi udah doa belum? Yo. Tadi pagi udah doa belum? Alah, biasa Pak. Orang cuman mau naik bajai ke gereja. Tiap hari juga naik bajai. Saya mau bilang, saudara, ada begitu banyak orang karena terbiasa, karena biasa, karena hari-hari, rutinitas, tanpa kita sadari, saudaraku. Kita nggak lagi bawa Tuhan, kita nggak lagi sertakan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya tidak aneh, saudaraku, seringkali kita ada dalam arena kegagalan, kejatuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bawa Tuhan, sertakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita.
Saudaraku, yuk jadilah kita pribadi-pribadi yang punya mentalitas, punya karakter, kepribadian lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Waktu engkau selalu melibatkan Tuhan. Waktu engkau selalu bawa Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau selalu mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapanmu sama Tuhan. Amin. Saudaraku, sekali lagi, boleh lanjut multimedia. Daud tidak mendatangi Goliat dengan pedang dan tombak. Namun Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Artinya apa? Waktu Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan, dengar baik-baik. Waktu engkau dan saya selalu menyertakan Tuhan, itu artinya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Saudara, saya baru mengalami sebuah perkara yang besar dalam kehidupan saya, dan ini menjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi salah satu Tuhan panggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, full timer, full heart untuk melayani Tuhan. Saudaraku, kami punya gereja ada di Poris, Tangerang. Itu satu daerah yang cukup keras, cukup hijau. Jadi kami dari sejak tahun 91 buka gereja di sana sudah bosan, saudaraku, yang namanya kaca dipecahin, genteng dihancurin, disabitin batu. Bahkan tahun 95 kami pernah mengalami dibakar gereja kami. Ya, jadi kami sudah berulang-ulang kali mengalami anarkis, ketidakadilan, ya. Sehingga pada saat gereja itu tadinya adalah rumah ayah saya, rumah papa saya. Kebetulan kami punya tetangga seorang pendeta GBI, wakil gembala jemaat di Petamburan, sehingga akhirnya gereja itu dibangun. Dan setelah periode kepemimpinannya berganti dan periode kedua, saudaraku, rencana Tuhan menempatkan saya, melanjutkan kepemimpinan di saya. Begitu saya dapat tongkat kepemimpinan sebagai gembala jemaat di sana, saudaraku, Tuhan taruh sebuah beban, sebuah visi yang besar buat saya untuk membuat gereja itu menjadi izin permanen, IMB, rumah ibadah. Rasanya di kota Tangerang, ini dimasukin ke YouTube gak, Pak? Ada, oh ada. Jadi saudaraku, di sana itu ya Anda bisa lihat kalau Anda lagi berjalan menuju ke kota Tangerang itu ada moto-motonya mereka begitu ya, dengan istilah-istilah bahasanya mereka. Jadi betul-betul sangat hijau, saudaraku. Jadi nggak mungkin, saudaraku, bikin gereja. Saya waktu memulai, menurut SKB 2 Menteri kan kalau sudah tembus izin dari FKUB, kemudian izin dari Kementerian Agama, maka masukin ke badan perizinan, maka perizinan akan mengeluarkan. Itu teori, saudaraku. Realitanya untuk tembus FKUB aja nggak gampang, saudaraku. Itu terdiri beberapa unsur, ormas-ormasnya mereka. Dan satu-satu kita harus taklukkan mereka. Sampai mereka setuju tanda tangan. Setelah dapat rekomendasi dari FKUB, rekomendasi dari Kementerian Agama, kita masukin ke perizinan. Nggak ada yang mau nyentuh, saudaraku. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016, saya berhasil mendapatkan 2 rekomendasi itu, sudah lengkap beserta dengan dinas-dinas di lapangan di Kota Tangerang, dinas perhubungan, dinas tata kota, dinas kebersihan dan pemakaman. Oh, pokoknya semua ada, saudara. Udah lengkap semua, saya masukin ke perizinan, saudaraku. Nggak ada yang mau nyentuh. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya, saudaraku, di tahun 2024, ketika sudah mulai agak-agak ragu-ragu gitu ya, ini bisa apa enggak gitu ya. Tiba-tiba, saudaraku, ada satu orang anggota DPRD Kota Tangerang yang mau bantu. Di tengah jalan, pemilihan tahun 2024, dia tidak terpilih lagi. Sehingga patah lagi di tengah jalan. Ya, tetapi kasih karunia Tuhan mempertemukan saya dengan wakil
eh, ketua DPRD Kota Tangerang dari Partai Golkar, dan akhirnya dia benar-benar serius mau bantu kita, dan akhirnya keluar, saudaraku, PGB. Jadi sekarang namanya Persetujuan Bangunan Gedung, bukan lagi IMB ya. PGB, Rumah Ibadah Gereja Bethel Indonesia. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau mau kasih tepuk tangan jangan tanggung-tanggung dong. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kalau kita datang bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya kalau engkau selalu melibatkan Tuhan dan menyertakan Tuhan. Amin. Saudara, tahu nggak saudara, orang yang lebih daripada pemenang, saudaraku. Ini makanya Daud menyatakan dengan tegas ya, bahwa dia berani berbicara bahwa pada hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau Goliat ke dalam tangan-tangan kuasaku. Ini Daud punya keyakinan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan akan serahkan Goliat seperti salah seekor binatang buas yang pernah dia kalahkan. Kenapa dia punya keyakinan besar seperti ini, saudaraku? Karena dia tahu bukan dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang, gantikan dia. Ini arti daripada lebih dari pemenang. Saya punya cerita nih, saudara ya. Satu kali, saudaraku, ada seorang petinju, seorang suami, dia menjadi petinju, saudaraku, akan menghadapi pertandingan untuk memperebutkan sabuk juara emas, ya. Dan dia harus masuk ke training center, saudaraku. Seperti biasa seorang atlet kalau mau menghadapi pertandingan, dia akan dipisahkan dari keluarganya, dia masuk ke training center, beberapa bulan dia akan dilatih di sana, makannya diatur, tidurnya diatur, latihannya diatur, semuanya diatur. Singkat cerita, setelah beberapa bulan di TC, sekarang dia harus lomba, naik ke atas ring, saudaraku. Waktu naik ke atas ring, saudaraku, dia berdoa, Tuhan, kalau aku kena pukul, berikan aku kekuatan supaya aku tetap teguh berdiri. Dan benar, saudaraku ya. Waduh, dia kena pukul kencang dari lawannya. Puk! Tapi untung saja dia tidak jatuh. Dan tiba-tiba dia punya momen, punya kesempatan yang baik untuk memukul balik lawannya. Dan dia pukul balik lawannya, saudaraku. Dan lawannya jatuh KO, saudaraku ya. Pada hitungan ke-8, 9, teng, 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 teng. Wah, dia menang, saudaraku. Dapat sabuk juara. Wah, pria ini, suami ini dapat sabuk juara emas sebagai seorang petinju terhebat. Bukan hanya sabuk emas, saudaraku. Tapi yang tidak kalah penting, dia dapat sebuah cek. Biasanya kalau tanding tinju tuh ya, ceknya dibikin besar, saudaraku ya. Ceknya dibikin gede banget begitu ya. Bang Miun, 1 miliar rupiah gitu ya. Wah, ceknya besar sekali begitu ya. Singkat cerita, karena dia sudah menang, dia pulang ke rumah, saudaraku. Wah, istrinya dengan tetangga-tetangganya menyambut. Pakai piring diketokin, teng 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 teng, pakai panci diketokin, teng 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 teng. Wah, hebat nih juara, pulang nih juara, menang katanya gitu ya. Singkat cerita, setelah perayaan selesai, ini suami istri masuk ke dalam kamar, saudaraku. Begitu masuk, istrinya ngomong gini, Pi, menang ya? Iya dong, hebat papi. Tadi ceknya mana, Pi? Apa? Ceknya. Suaminya ambil dari dompetnya, saudaraku. Lalu dikasih ke istrinya. Saya mau tanya sama saudara ya. Yang masuk ke training center siapa? Suaminya. Betul ya? Yang masuk ke training center suaminya. Yang naik ke atas ring, dipukulin lawan siapa? Suaminya. Yang jadi juara, suaminya. Betul ya? Dapat sabuk emas. Tapi saya pengen tanya, yang jadi lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Tepuk tangan dulu dong buat para istri. Saudara bisa ngerti maksud dari cerita ini? Waktu saudara libatkan Tuhan dan sertakan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, bukan saudara yang berperang, Tuhan yang gantikan kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Oke, lanjut. Next. Yang kedua, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya mentalitas, punya karakter, punya kepribadian,
menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Yang kedua, saudaraku, ayat 36, 37 berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, saya mau katakan, kebanyakan dari orang-orang Israel waktu melihat Goliat, apa yang mereka lihat? Mereka melihatnya, ini adalah sosok raksasa yang begitu sangat besar. Kalau aku melawan dia, maka pasti aku kalah. Aku akan diinjak-injak, pasti mati sama dia. Karena ini raksasa besar, begitu ya? Saya jadi teringat, saudaraku, waktu orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa, sudah sampai sungai Yordan. Nyebrang sungai Yordan, masuk ke tanah perjanjian. Lalu sebelumnya Musa mengutus 12 pengintai, 12 kepala suku dari orang-orang Israel. Untuk melihat, untuk memantau bagaimana keadaan negeri itu. Apa yang terjadi, saudaraku? 10 orang pengintai bawa kabar busuk. Kita nggak akan mungkin masuk ke sana. Kita akan mati kalau kita masuk ke sana. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang berketurunan enak yang tingginya besar. Seperti raksasa, kita ini akan seperti belalang. Kalau diinjak-injak pasti mati. Saya mau bilang, saudaraku, kebanyakan orang modelnya kayak begini nih. Waktu berhadapan dengan masalah, pergumulan, persoalan, bahkan sakit penyakit, waktu dia pandang lihat persoalannya, seakan-akan persoalannya begitu sangat besar. Siapa aku ini? Cuma cacing yang tak berguna. Akhirnya apa? Kita tawar hati, kita putus asa, kita kecewa sama Tuhan. Kita mundur dari iman kita. Kenapa? Karena kita melihat dengan perspektif yang salah. Tapi berbeda, saudaraku. Boleh lanjut multimedia. Berbeda dengan Daud, saudaraku. Waktu Daud melihat Goliat, Daud bukan lihat dia adalah raksasa yang besar, yang tidak mungkin dikalahkan. Enggak. Daud justru melihat Goliat, apa? Ini orang kurang ajar, ini orang yang tak bersunat, ini orang yang bukan pilihan Allah, ini orang yang tidak diurapi Allah. Sedangkan dia melihat dirinya sebagai orang pilihan Allah yang diurapi Allah. Sehingga dia percaya bahwa dia, Daud, pasti akan mengalahkan Goliat. Dan nasib Goliat sama seperti salah seekor binatang buas yang pernah dia kalahkan. Hal yang kedua, saudaraku, tanamkan dalam hatimu. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang punya mentalitas, punya karakter, punya kepribadian lebih daripada pemenang, yuk, miliki perspektif cara pandang yang positif. Cara pandang yang membangun hidupmu. Cara pandang dengan kacamata iman, bukan hanya kepada realitas dunia. Tadi pujian sudah mengatakan ya, kita orang percaya hidup bukan hanya oleh karena melihat, namun karena percaya akan firman Tuhan. Kalau kita melihat realitas dunia ini, saudaraku, kita akan putus asa. Ngeliatin carut-marut negara ini semakin kacau balau. Kita akan semakin putus asa. Ngeliatin resesi ekonomi semakin menggila di dunia ini. Harga semakin tidak terkendali, kita akan putus asa, saudaraku. Tapi kita hidup sebagai orang percaya bukan hanya karena melihat, namun karena percaya. Taruh perspektifmu kepada iman, percaya bahwa firman Tuhan menyatakan, Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Amin.
Yuk, miliki perspektif yang positif, miliki perspektif yang membangun dalam hidupmu. Bahkan kalau kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana Daud membangun jiwanya dalam perspektifnya, dari cara pandangnya, dia berkata bahwa kalau dulu Tuhan sudah selamatkan dia dari cakar singa dan beruang. Tuhan bebaskan dia dari binatang-binatang buas dan lepaskan dia dan selamatkan dia. Maka dia percaya, sekarang waktu dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan yang sama pasti akan menyelamatkannya. Amin. Saya mau katakan hal yang sama, saudaraku, hari ini. Siapa di sini yang belum pernah punya pengalaman ditolong Tuhan? Ada? Ada nggak? Waktu engkau susah, waktu engkau dalam keadaan punya persoalan, nggak pernah Tuhan tolong. Tuhan abaikan saja. Ada punya pengalaman kayak begitu? Saya pikir, saudaraku, setiap kita pasti punya pengalaman bagaimana Tuhan tolong. Kalau saudara tanya sama saya, saudaraku, mungkin saya akan bercerita ini sampai malam lagi nggak selesai nih khotbah. Bagaimana Tuhan menolong saya. Bahkan sampai ketika saya tidak lagi mampu untuk berpikir, ketika saya tidak lagi sanggup untuk mencari jalan keluar, untuk menyelamatkan dan menolong hidup saya. Disitulah tangan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, menolong hidup saya. Daud punya perspektif yang membangun, punya cara pandang yang membangun imannya. Kalau dulu Tuhan tolong saya dari cakar singa dan beruang, Tuhan lepaskan saya dari binatang-binatang buas, maka Tuhan pasti juga akan melepaskan saya dari Goliat. Saya mau bilang hal yang sama. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, Tuhan selamatkan saudara. Saya mau katakan Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan yang engkau sembah di dalam Yesus Kristus pasti akan menyelamatkan kita. Amin. Karena itu sekali lagi, saudaraku, yuk miliki perspektif yang membangun hidupmu. Amin. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ada satu contoh yang menarik, saudaraku. Ini sampai dibikin sebuah lagu ya, sama adiknya Paniko ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tahu dong lagunya ya? Tahu nggak cerita sejarahnya, saudaraku? Ini ceritanya begini, saudaraku. Ada seorang ibu, seorang mama yang akan melahirkan. Waktu dia mau melahirkan, saudaraku, ternyata bayinya itu sungsang. You know sungsang? Ya ini nyungsang gitu ya. Entah bokongnya dulu, entah kakinya dulu yang keluar, pokoknya nyungsang. Dan ini kejadiannya, saudaraku, sebelum Masehi. Jadi, saudaraku, nggak ada itu. Ya udah sesar gitu. Nggak ada, saudaraku ya. Jadi ini mamanya ngelahirin seorang anak laki-laki dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan kesukaran. Mati-matian dia melahirkan anak ini. Begitu lahir, ya ini mamanya rada-rada mungkin kesel gitu ya. Lalu seperti kayak ngutukin gitu ya. Gua kasih nama lu Yabes gitu ya. Sekarang banyak orang pakai nama Yabes gitu ya. Tahu nggak artinya? Nama Yabes itu artinya kesakitan, penderitaan, kesukaran, kesialan. Pokoknya yang jelek-jelek deh, saudaraku. Numplak semua ke Yabes. Bayangin, saudara ya. Baru lahir, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba udah ditakdirkan. Nasib lu tuh kesakitan, penderitaan, kesukaran, kesialan. Pokoknya semua yang jelek ada di hidup lu gitu. Kira-kira, saudaraku, waktu kita terima nasib kayak gitu ya, bagaimana, saudaraku? Ada begitu banyak orang yang punya perspektif, saudaraku, ya gimana Pak ya, dari engkong saya punya engkong, udah begini Pak. Emang orang kere, orang miskin Pak. Engkong saya juga orang miskin, bapak saya juga orang miskin, ya saya juga miskin Pak, gitu ya. Saya mau bilang, saudaraku, enggak gitu, saudaraku. Ya, yuk, punya perspektif yang membangun hidup.
Yabes dari sejak lahir, namanya saja kesakitan, penderitaan, kesukaran, kesialan, semuanya nempel di badan dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak terima nasib, saudaraku. Coba lihat ayat 10. Ayat 10 bilang apa? Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Buset deh. Saking serunya ya. Sorry. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, penderitaan, kesukaran hidup, kesialan tidak menimpa aku. Amin. Coba perhatikan. Yuk kita baca sama-sama di bagian paling akhir. Baca ya sama-sama ya. 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Yuk mari punya perspektif yang membangun, punya cara pandang dengan iman, cara melihat dengan iman, sebab kita percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang punya karakter lebih daripada pemenang. Amin. Saya punya cerita tapi agak lama, tapi nggak apa-apa ya. Jadi gini saudaraku. Dulu saya bersama dengan kedua saudara saya, jadi kami 3 laki-laki saudaraku. Ada Kokoh, lalu saya anak kembar. Jadi kalau saudara ketemu ada orang mukanya mirip kayak saya, betul-betul sama dah, sampai suara juga sama gitu ya. Tapi hinggap emangnya burung beo hinggap. Adanya di pameran-pameran mobil, kalau misalkan kayak ada pameran ini ya, Gias apa gitu ya, itu pasti ada di sana dia. Karena dia manajer Lumar kaca film ya. Toyota, Wuling itu semua pakai Lumar ya, sama CF1 itu ya. CF1 itu Daihatsu yang pakai biasanya. Ya. Biasanya dia hadir di pameran-pameran mobil saudaraku ya. Jadi kalau misalnya ketemu di pameran mobil, itu kayaknya pendeta Haryanto tuh. Oh bukan ya. Nggak mungkin pendeta keluyuran di pameran mobil, beli mobil juga enggak gitu ya, punya duitnya kagak gitu ya. Itu adik kembar saya, saudaraku ya. Jadi, Kokoh, saya, dan adik kembar saya. Bertiga, laki-laki. Sejak kami lahir, sejak kami kecil, kami dikasih unjuk sama papanya saya, papanya kami, sebuah foto laki-laki, fotonya cuma 1 lagi, saudara ya. Hitam putih lagi. Foto 1 laki-laki, ini akong, ini kakek. Tapi udah meninggalnya tahun 50-an, waktu jauh sebelum kami lahir. Oh iya, ini akong. Oh iya, akong. Nggak pernah ngeliat. Modelnya kayak apa tuh nggak pernah lihat, saudaraku. Pokoknya cuma dibilang, ini akong. Oh iya. Ya udah. Cucu-cucunya nggak ada yang pernah lihat. Karena meninggalnya jauh sebelum anak-anaknya besar. Ya. Kemudian saudaraku, sekarang Kokoh saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 3 anak perempuan dan adik saya punya 2 anak laki-laki. Kami ngasih unjuk ke anak-anak kami sebuah foto laki-laki. Lalu kami bilang kepada anak kami, kepada keponak-keponakan, ini akong. Sama, orangnya udah mati. Sebelum kami menikah, ini akong. Saya bilang, ini nggak bener nih, saya bilang. Ini mah kutuk ini. Hati-hati makanya ya dengan perkataan. Jadi saudaraku, di keluarganya papa saya, keluarga besarnya papa saya, itu orang Hokkia. Hokkia itu katanya konon. Hokkien bawahnya gitu ya. Provinsi Hokkien bawahnya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya Cina Selatan, saudaraku ya. Jadi mereka tuh dari sana langsung ke Jakarta. Jadi memang benar-benar masih import dari Cungko gitu ya. Dari Cina, saudaraku ya. Jadi ceritanya, saudaraku, itu punya sebuah kebiasaan gitu. Kalau ngomong, kalau bicara dikit-dikit, mohon maaf ya, ngungkapin satu kata. Katanya adalah
Yaoshu. Kalau yang ngerti pasti, artinya apa? Mati muda-muda. Kata mati muda-muda di sini bukan artinya umur, saudaraku. Bukan. Tapi kata mati muda-muda di sini artinya belum ngeliat cucu. Jadi belum pernah ngeliat cucu, udah meninggal. Itu namanya Yaoshu. Dan itu mulut loncer banget. Dikit-dikit ngomong, ala Yaoshu lu, Yaoshu lu. Bahkan sama orang tua, ama lu mah Yaoshu mah. Ya ampun. Itu kalau saya udah kumpul sama keluarga besar dari papa, itu kuping wong. Saya bilang ini nggak sadar ya bahwa iblis itu udah tangkep dan ini jadi kutuk di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya mau bilang saudaraku, waktu saya lihat itu saudaraku, saya berdoa sama Tuhan, saya patahkan, saya mau hancurkan kutuk ini. Supaya apa? Supaya nanti anak dari anak saya nggak perlu lihat foto. Oh sekarang udah di YouTube ya. Udah banyak video saya di YouTube gitu ya. Nggak perlu lihat YouTube, nggak perlu lihat foto gitu. Nggak perlu lihat ini gitu ya. Media sosial nggak perlu. Dia bisa lihat langsung. Ini akong lo nih, masih hidup gitu ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya bisa mematahkan kutuk di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yuk, miliki perspektif yang membangun. Waktu Yabes berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkannya. Amin. Dan yang terakhir. Wah, ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat. Haleluya. Yuk kita lihat ayat 47, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya mentalitas, punya karakter, punya kepribadian lebih daripada pemenang ya. Waktu kita selalu melibatkan Tuhan, waktu kita menjadi pribadi yang selalu memiliki cara pandang yang positif, cara pandang yang membangun. Dan yang terakhir, ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, berhari-hari Goliat mengata-ngatai orang-orang Israel. Ya, sampai belasan hari orang-orang Filistin mengejek orang Israel. Nggak ada yang berani untuk maju bertempur. Tapi begitu Daud maju dan mengalahkan Goliat, memenggal kepala Goliat, dan langsung berseraklah tentara orang Filistin kabur, dikejar sama orang-orang Israel, dan singkat cerita menanglah orang Israel. Wah, harusnya yang jadi pion utamanya, bintangnya siapa? Daud. Daudlah yang harusnya dipuji-puji. Daudlah yang harusnya dimuliakan dan diagungkan. Tapi Daud bilang apa? Tuhan yang memberi kemenangan. Dia nggak ambil bagian kemuliaan itu, tetapi dia lempar semuanya untuk Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, pribadi yang punya mentalitas lebih daripada pemenang adalah pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Saya mau bilang hari ini, dengar baik-baik. Apapun pencapaian dalam hidupmu, apapun yang kau miliki hari ini, kekayaan, kehormatan, jabatan, bahkan mungkin apa yang kau punya hari ini, biar semua itu bukan untuk jadi kesombongan kita, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dulu masih susah, bukan di sini, di Poris, di gereja kami gitu ya, di jemaat kami. Kalau jalan aja nggak berani ngelihat ke atas, saudaraku, jalan aja nunduk ke bawah gitu ya. Ada gopean, lumayan buat jajan. Wah, begitu udah bisnis, diberkati dengan kekayaan, mulai kaya raya, mobil bisa beli ke Pajero, rumah dibangun megah. Oh, jalan aja sekarang dongak ke atas. Siapa lu, siapa gua? Sampai kesandung, saudaraku. Lagunya minta ampun, begitu ya. Saya mau bilang, saudaraku, orang yang demikian, kenapa? Karena lupa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia capai, apa yang dia punya, itu semua datangnya dari Tuhan. Yuk, jadilah pribadi yang punya mentalitas lebih daripada pemenang. Apa itu? Selalu memuliakan Tuhan. Daud, dia bangun rumah buat Tuhan. Belum pernah ada sejarahnya, saudaraku. Orang dalam zaman Daud
sebelumnya yang bangunin istana buat Tuhan. Belum pernah ada. Hanya Daud seorang yang punya ide. Masa aku punya istana yang begitu megah, sementara tabut perjanjian Tuhan ada di kemah. Maka Daud mau bikinin rumah, mau bikinin istana buat Tuhan. Sekalipun bukan Daud yang membangun, karena Tuhan bilang gak boleh kamu yang bangun, tanganmu penuh dengan darah. Maka Salomo putranya yang membangun. Tapi Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan emas dan perak dari milik kepunyaan sendiri dipersembahkan semuanya. Tapi apakah Daud bilang begini? Tolong ya, nanti kalau bait suci ini jadi, tulis besar-besar di depannya. Inilah bait suci yang dirancang dan dibangun oleh Daud bin Isai. Bikin prestasinya di depan ya. Enggak, saudaraku. Daud bilang apa? Betul, pekerjaan ini besar. Tapi pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dia bilang apa, saudaraku? Persembahan yang kami berikan ini pun datangnya dari Tuhan. Jadi kalau saudara bisa lakukan ini dan itu, berbuat ini dan itu, menolong orang, menabur, memberi dalam pemberianmu, ingat, semua bercerita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu engkau menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita naikkan satu buah pujian, katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantu karangku, Yesus Tuhan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
tangan yang meriah buat Tuhan. Bapak, terima kasih buat kesempatan di siang hari ini kami bersama-sama boleh belajar akan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, ajar kami ketika kami harus berhadapan dengan raksasa kehidupan, dengan persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit di hadapan kami. Biar kami menjadi pribadi seperti Daud, punya mentalitas, punya karakter lebih daripada pemenang. Kami berani untuk menghadapi persoalan kami. Kami tidak menjadi pengecut, kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak putus asa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang punya mentalitas lebih daripada pemenang. Yang pertama, kami harus selalu menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala aspek hidup kami. Kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, maka tidak ada yang dapat menjadi lawan kami. Bahkan yang kedua, hari ini Tuhan ajar kepada kami supaya kami punya cara pandang yang positif, perspektif yang membangun hidup kami. Kami hidup bukan hanya karena melihat, namun karena percaya akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, anugerahnya, penyertaannya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan yang tolong kami dahulu, maka Tuhan yang sama pasti akan menolong dan menyelamatkan kami. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan ajar kepada kami supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Pribadi yang punya mentalitas lebih daripada pemenang, selalu meninggikan nama Tuhan. Pencapaian apapun yang kami dapat, yang kami miliki, yang kami punya, itu semua datangnya dari Tuhan. Sehingga semuanya kami taruh hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari kau berkati umat-Mu, kau berkati juga hamba-Mu Pak Paulus beserta dengan seluruh pengurus jemaat dan jajaran para pelayan, semua umat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.